Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Wesnina MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Perkembangan Mode. Perkenalkan, nama saya Rafika Maulida, dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai busana yang terkenal pada zaman prasejarah. Yang pertama adalah pada zaman Kekaisaran Bizantium, atau disebut juga sebagai dengan Kekaisaran Romawi Timur. Nah, busana-busana yang dikenakan pada zaman Kekaisaran Bizantium ini ialah yang pertama adalah tunik. Tunik pada saat itu, baik pria maupun wanita, mereka sama-sama menggunakan tunik, atau juga dikenal sebagai busana chiton pada zamannya. Perbedaan dalam penggunaannya ialah jika pria hanya menggunakan hingga sepanjang betis, berbeda dengan wanita. Wanita panjangnya bisa sampai mata kaki. Lalu yang kedua adalah dalmatika. Dalmatika adalah tunik berbentuk A-line dengan lipit-lipit pada depannya dan sisi yang terbelah. Lalu disulam atau dihias menggunakan permata. Busana dalmatika ini sebenarnya masih banyak digunakan hingga saat ini. Digunakan oleh para pendeta-pendeta karena mereka berpikir bahwa busana ini adalah budaya resmi sebagai dasar sistem kepercayaan yang mereka anut. Yang ketiga adalah busana pala dan stola. Seperti di Romawi kuno, wanita mengenakan pala dan stola tunik. Tetapi pada zaman Bizantium kelas atas, baik pala maupun stola terbuat dari tekstil yang berwarna-warni, serta mewah, dan serta terkadang berhiaskan oleh berlian atau permata. Lalu selanjutnya di sini ada superhumeral. Superhumeral adalah kerah besar yang diberi hiasan permata yang dikenakan hanya pada keluarga kekaisaran dan dapat dikenakan oleh kedua jenis kelamin. Dan ada loros atau pallium, atau yang disebut juga sebagai mahkota permaisuri yang memakai untayan mutiara panjang yang digantung dalam 2 hingga 3 baris pada bagian depannya. Selanjutnya di sini pada masa prehistoric clothing atau busana prasejarah. Pada zaman ini, era lukisan gua menjadi penanda lahirnya gaya. Dan yang paling terkenal pada zaman ini ialah yang pertama adalah Venus of Willendorf. Venus of Willendorf berasal dari sekitar 25.000 sebelum Masehi, dan dia hanya memiliki tinggi sekitar beberapa inci saja, dan diukir secara rumit, serta tidak mengenakan pakaian. Lalu perutnya tersebut, bahkan orang belum ada yang tahu hingga sekarang apakah dia hamil atau tidak. Yang menarik dari patung tersebut ialah pada kepalanya. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa itu rambut, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa itu sebuah rajutan. Lalu selanjutnya di sini ada Venus of Blessempont. Berasal dari sekitar 23.000 sebelum Masehi. Dan hal yang menarik adalah pada bagian kepalanya, yang dimana rambutnya itu seharusnya mewakili semacam kepang, atau lebih mungkin itu adalah hiasan kepala yang dibuat dengan rumit dan benar-benar bagus.
Dan selanjutnya di sini ada Grecian culture atau budaya Grecian. Budaya ini berasal dari sekitar 35.000 hingga 22.000 sebelum Masehi. Pada saat ditemukan, hanya terlihat cangkang dan gigi. Setiap cangkang dan gigi ini masing-masing memiliki lubang kecil di dalamnya. Dan seperti inilah kuburannya terlihat pada gambar sebelah kiri. Kulit pakaiannya terlihat nampak usang selama ribuan tahun. Yang menarik ialah pada pakaiannya yang terlihat menggunakan tunik yang dijahit ke celana. Dan terlihat cangkang dan gigi tersebut dijahitkan ke tunik, celana, sepatu boots, atau bahkan topinya. Budaya Grecian ini juga menandai sebagai kelahiran tekstil. Selanjutnya ada the Bog People, atau disebut juga dengan orang rawa atau tubuh rawa. Tapi banyak dikenal sebagai orang rawa. Adalah mayat manusia atau bahkan sisa-sisa manusia yang telah dimumikan secara alami di daerah rawa gambut. Mayat seperti ini kadang-kadang dikenal sebagai orang rawa yang berasal dari sekitar 6.000, bahkan hingga 100 tahun sebelum Masehi. Dan yang terakhir ada Ozzy the Iceman, atau yang dikenal sebagai manusia es. Manusia es ini paling terkenal dalam sejarah dan berasal sekitar 3.300 sebelum Masehi. Dan dia ditemukan di balok es di wilayah pegunungan. Nah, pada manusia es ini, ia mengenakan ikat pinggang yang berasal dari kulit. Pada musim dingin, dia mengenakan jubah yang terbuat dari jerami yang tahan air untuk menghangatkan tubuhnya pada saat musim dingin melanda. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.